Kita akan segera mengawali talk show online Sutauko antara Beta, Dia, dan Destinasi Wisata Nusa Tenggara Timur. Kemarin, kini, dan nanti hari ini, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, SH.MSI. Yang kami hormati, Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. Intias Utami. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Seth Sony Living. Dan yang kami hormati, para narasumber, dan singkatnya, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah acara talk show online dengan tema Sutauko antara Beta, Dia, dan Destinasi Wisata Nusa Tenggara Timur kemarin, kini, dan nanti dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya kita akan masuk pada acara inti kita yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Profesor Dr. Intias Utami. Terima kasih untuk dua MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat dan salam Indonesia maju. Kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memandu talk show online kita. Satu hal yang menarik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mengangkat ekspresi lokal menjadi internasional. Sutauko, sudah tahukah? Antara Beta, Dia, dan Destinasi Wisata NTT. Kemarin, kini, dan nanti. Hadir di tengah kita yang sangat kita banggakan, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan juga Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, serta narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Kita sudah mengenal bahwa Mas Menteri kita ini sangat luar biasa. Beliau, Bapak Menteri Sandiaga Uno, ya, saya akan share screen. Memiliki background pendidikan yang luar biasa. Kalau kita lihat kiprah beliau, mulai dari Wichita State University, Master of Business Administration dari George Washington University, dan beliau meraih gelar Doctor of Research in Management dari Universitas Pelita Harapan. Kiprah Pak Menteri Sandi, aktif sebagai wirausaha, ini hanya beberapa dari CV beliau yang luar biasa. Presiden Direktur PT Saratoga Investama Tbk, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan beliau kandidat Wakil Presiden RI kita. Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, siapakah beliau? Luar biasa dalam bidang pariwisata, pesan-pesan beliau mengungkap bahwa 3 sektor jadi lokomotif ekonomi di new normal. Dan beliau mengangkat tema-tema industri pariwisata yang seharusnya bisa melaksanakan 3G. Apa itu 3G? Beliau pesan kepada kita agar kita gercep, gerak cepat,
gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi kelokalan, mulai dari NTT dan seluruh Indonesia, serta sektor pariwisata kita andalkan bisa bangkit. Oke, saya akan membacakan CV yang kedua. Bapak Gubernur kebanggaan kita, Bapak Victor Bung Tilulai Skodat. Beliau memiliki background di bidang hukum dari STAI Jakarta, Magister Studi Pembangunan UKSW, dan saat ini kurang satu langkah lagi Doktor Studi Pembangunan UKSW. Dengan bangga kami menanti Bapak Gubernur dengan karya-karya yang luar biasa, dan hasil penelitian beliau mengangkat pariwisata sebagai prime mover pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aktivitas beliau yang lain sebagai pengusaha, anggota DPR RI, dan pendiri berbagai yayasan, antara Yayasan Peduli Kasih dan pendiri Pesona Boxing Camp. Oke, siapa tidak kenal dengan Pak Victor dengan inisial VBL. Ini luar biasa karya beliau dan ide-ide di bidang pariwisata. Izinkan saya Intias Utami menjadi moderator Bapak pada pagi dan sampai siang hari nanti. Ya, Prof. Ya, Mas Menteri, kalau kita lihat Bapak mengatakan kita harus gercep gaspol. Nah, ini kalimatnya luar biasa 3G ini. Gercep, kemudian gaspol, ada lagi Bapak sampaikan kita nggak boleh terlalu lama, kita harus bangkit. Nah, berkenan Bapak bisa share, memberikan kami arahan, memberikan kami satu ancang-ancang apa yang harus kami lakukan, terutama di Provinsi NTT ini, ketika kami juga berusaha bangkit. Bagaimana kebijakan percepatan Bapak dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan? Ada konsep pentahelik yang di dalam Provinsi NTT kita menggunakan ekspresi lokal, antara beta, dia, dan destinasi wisata. Itu kami kemas menjadi inilah pentahelik. Berkenan Bapak, silahkan layar untuk Pak Menteri. Terima kasih, Prof. Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang kita banggakan dan kita selalu menjadi inspirasi, Bapak VBL, Gubernur NTT kita, yang luar biasa, tanpa pernah kenal lelah berjuang untuk bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Pak Gub atas leadership-nya. Terima kasih juga Ibu Gub, ini Ibu Gub yang luar biasa aktifnya dalam menopang semua kegiatan di sektor kami. Sampaikan salam hormat kepada Ibu Gub. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Dr. Z. Zoni Liping MSI, sahabat saya, arsitek yang viral beberapa waktu lalu dengan video-video di NTT sebagai pegiat pemberdayaan masyarakat, tapi juga footprintnya di seluruh Nusantara. Terima kasih Bro Yori Antar, dan juga dari Swiss Contact, Swiss Labuan Bajo, Pak Sabto Siswoyo, pemerhati pariwisata. Ini Kang Sony Sukada, terima kasih Bro Sony Sukada. Nah, bentuk daripada keberpihakan kita dengan NTT, ada 2 putra daerah NTT yang menjadi key advisors dan key executor dan key policy formulator di kami, yaitu Pak Frans Teguh, staf ahli pembangunan berkelanjutan dan konservasi, asli ND, dan asli Manggarai Barat, Bapak Vincentius Jemadu yang menjabat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Jadi kalau kita kurang memiliki wawasan dan eksekusi terhadap NTT ini, saya bersama 2 putra NTT ini yang bersalah, Pak Gub. Jadi mohon diingatkan kami, karena tim kami lengkap juga di sini ada Pak Wawan, Pak Indra, dan juga Direktur Utama
Badan Otorita Labuan Bajo Flores, Mbak Sana Fatina. Sebelumnya saya ingin memberikan pantun pembuka bagi seluruh peserta. Salah satu destinasi di NTT adalah Pulau Sumba. Alamnya sungguh indah, tak perlu diragukan. Terima kasih Pemprov NTT telah mengundang saya. Mari wujudkan NTT makin berkualitas dan berkelanjutan. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Talkshow online ini pentahelix keren banget. Antara Beta, Dia, dan Destinasi Nusa Tenggara Timur kemarin, ini, dan nanti. NTT akhir-akhir ini menjadi hits dan sangat viral, dan tentunya ini bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana promosi yang positif untuk mengapresiasi gerak Pemprov NTT dan seluruh pendukung acara untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif NTT dengan menghadirkan berbagai narasumber yang hari ini hadir. Pandemi COVID-19 memang membawa dampak bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan, larut dalam kegalauan. Kita tidak boleh jadi kaum rebahan, tapi haruslah jadi agen perubahan. Kita harus bangkit, karena terdapat 34 juta masyarakat Indonesia, Ibu Prof. Moderator, yang menggantungkan hidupnya, nafkahnya, mata pencariannya di sektor ini. Untuk memenuhi tuntutan dan panduan agar kita semakin kreatif dan produktif, tentunya kesehatan dan ekonomi harus kita berikan mainstreaming atau prioritas yang saling berimbang, namun dengan penuh tanggung jawab kepada keselamatan dan well-being, prosperity dari masyarakat. Pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional, dan beberapa strategi Kemenparekraf tadi Prof. Moderator sudah menyampaikan 3G, gercep, gerak cepat. Kemarin saya sama Pak Yoriantar bergerak di 5 acara sekaligus, khususnya membahas tentang Borobudur. Kita harus geber, gerak bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kita harus libatkan dunia usaha, kita harus ajak institusi pendidikan, kita harus rangkul komunitas masyarakat dan tentunya rekan-rekan media kita. Karena kami yakin bahwa melalui kebijakan dan regulasi kita bisa tingkatkan pariwisata yang berkelanjutan dan pariwisata yang berbasis masyarakat. Kita juga lakukan sertifikasi destinasi dan desa wisata berkelanjutan. Dan kita prototyping implementasi program Zero Waste, menurunkan carbon footprint menuju neutral carbon destination. Selain itu, untuk memulihkan sektor pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, kami memiliki 4 tahap pemulihan, yaitu 1, revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence. 2, pemulihan permintaan domestik, karena kita yakin wisatawan mancanegara akan perlu waktu. Oleh karena itu fokus kita adalah wisatawan Nusantara. 3, pemulihan permintaan internasional nanti setelah border dibuka. Dan 4, melanjutkan pembangunan pariwisata sesuai dengan arahan dari Pak Jokowi melalui RPJMN. Bapak Gubernur, para narasumber, Prof. Moderator yang saya banggakan, NTT ini memiliki aset alam dan budaya, nature and culture, yang sangat mengandung unsur lokalitas dan otentisitas. Jadi localities dan authenticity ini memiliki nilai dan menjadi modal dalam pengembangan kepariwisataan NTT menjadi pariwisata kelas dunia, super premium, dan juga mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya kita perkuat nilai budaya, kita lestarikan alam, serta utamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. SDM yang andal, berkarakter, bersinergi, memiliki integritas,
untuk mengelola, menjaga, melindungi, dan melestarikan aset pariwisata NTT. Dan salah satu destinasi super prioritas Indonesia adalah Labuan Bajo Flores. Dan ini perlu pola orkestrasi yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pentahelik antara Beta, Dia, dan seluruh elemen bangsa untuk menciptakan kualitas experience atau pengalaman pengunjung. Ini yang menjadi nilai tambah kita ke depan. Saya mengakhiri pagi ini dalam penyampaian untuk mengapresiasi momentum yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan atraksi-atraksi, baik atraksi wisata di Labuan Bajo maupun di kabupaten lain. Kemarin kita ada Festival Ende, ada juga beberapa kegiatan lain. Dan ini mengembangkan diversifikasi dan inovasi produk, mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian dan kelautan, mempersiapkan SDM dalam memiliki kompetensi yang sesuai. Dan saya yakin dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, pariwisata NTT agar segera bangkit. Dan kiranya kita terus bisa menghasilkan ide-ide yang inovatif, ide-ide yang adaptif dan kolaboratif. Karena inilah kunci kebangkitan kita. Saya yakin NTT akan menjadi leading province untuk melestarikan alam dan budaya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita perkuat sense of crisis, kita pertebal sense of urgency, dan kita perluas sense of humanity. Kita tebarkan semangat dan optimisme. Bersama dengan Pak Frans dan Pak Vincent, saya yakin NTT, Kemenparekraf, semua stakeholders bisa membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together with Pak VBL, yes, we can do it. Saya tutup dengan pantun, sore-sore duduk di pinggir pantai sambil ngopi. Kopi khas Flores yang aromanya menggugah selera. Bapak, Ibu, Pak VBL, mari senantiasa tingkatkan kolaborasi. Satukan langkah dengan Pemprov NTT, Indonesia bangkit segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita. Shalom. Om. Santi, Santi, Santi. Om. Bapak Gubernur, berkenan juga karena kita bicara kebijakan pariwisata, berkenan bisa sharing apa strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa bangkit. Seperti tadi yang disampaikan Pak Menteri, bagaimana kita akan berkolaborasi, bersinergi antara Beta, Dia, dan destinasi pariwisata NTT. Silakan Bapak Gub. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Om Budaya. Bapak Menteri, terima kasih. Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saya hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, sahabat yang luar biasa, Mas Menteri yang top. Mungkin nanti kalau Pak Mas Menteri mungkin punya kesibukan, saya ada satu permintaan. Super Premium Labuan Bajo itu perlu dilanjutkan karena Taman Nasional Komodo kita perlu, kalau dia super premium pasti servicesnya premium, maka pasti pungutannya juga premium. Nah karena itu perlu mulai dilanjutkan pada Menteri Keuangan sehingga kita mempunyai legal standing untuk dapat melakukan langkah-langkah yang lain. Karena saya lihat masih terkendala pada PP-nya. Itu perlu kita tindak lanjuti bersama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan dan KLHK. Dan terima kasih Pak Menteri buat waktunya dalam kesibukan. Pak Menteri masih memberikan kesempatan NTT, memberikan semangat, motivasi, dorongan, bimbingan, arahan sehingga provinsi ini bisa dapat berkembang dengan seluruh potensi yang begitu hebat.
Sebagai gubernur, tentunya kami tetap tidak capek dan puas-puas untuk Bapak terus membimbing kami. Apalagi tidak lewat virtual tapi bertemu langsung. Kangen juga saya, udah lama nggak ketemu. Kita tahu bahwa daerah ini luar biasa, tetapi kan kalau potensi saja maka dia akan tetap miskin. Karena itu terima kasih buat Bung Yori yang terus-menerus untuk membantu Nusa Tenggara Timur dengan desain-desain yang hebat. Memang utangnya belum kebayang untuk di Waingapu. Nanti kita lanjutkan. Bung Sony Sukada, Pak Frans Teguh dan Pak Vincent Demadu, semua dan yang berbahagia, khususnya Prof. Intias Utami yang cantik, pintar dan luar biasa. Paling berat Pak Menteri di NTT hari ini adalah mindset pariwisatanya. Karena itu saya ingin agar kita bersama-sama dengan kementerian untuk melatih khususnya pada pemerintahnya. Eselon 3, eselon 4 itu perlu mendapatkan pelatihan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa untuk memahami tentang pariwisata. Karena sebagai gubernur saya menyadari betul bahwa berat betul, rupanya pariwisata ini adalah sebuah bidang yang tidak menjadi idola di Nusa Tenggara Timur, walaupun alam dan culture-nya seperti tadi Pak Menteri sampaikan luar biasa. Tetapi itu tidak terlihat di dalam pelayanan-pelayanan dan kebanggaan-kebanggaan dilakukan oleh pemerintah, khususnya provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu banyak sekali sampahnya masih kita terlihat mana-mana, baik di laut, pinggir pantai yang indah, pasir putih tetapi penuh dengan sampah. Ini karena mindset. Karena itu memang pekerjaan besar menurut saya di Nusa Tenggara Timur untuk menuju kebangkitan, menata masa depannya adalah mindsetnya perlu dirubah. Dan itu pekerjaan yang berat Pak. Kalau tanya saya itu paling berat menurut saya. Membangun jalan asal ada uang jadi Pak. Membangun toilet 500 juta dalam 1 tahun selesai kalau ada uangnya. Tapi membangun mindset berpikir bagaimana, membangun imajinasi macam apa services terbaik, taste-nya, tidak punya cita rasa. Menurut saya pemerintah Nusa Tenggara Timur mulai belajar untuk menikmati ataupun memberikan cita rasa di dalam pelayanan. Ini paling berat. Dalam sejak menjadi gubernur sampai hari ini, saya lihat masalah yang paling berat adalah kita melakukan webinar, talkshow, apapun namanya, tapi Pak Menteri, kalau boleh one day Pak Menteri datang, kita bicara tentang pentahelix jangan di dunia maya. Kita tunjukkan, karena pengalaman saya Pak, jangankan peta, dia triple saja saya tanya, mana kau punya triple itu? Itu saja belum tentu tahu ya. Ini kan berat kita ngomong tapi bentuknya tidak ada. Seperti kita ngomong kita akan mati menuju surga, kita tidak tahu surga di mana. Nah inilah pariwisata Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang pariwisata, tetapi kita tidak tahu di mana pariwisata itu berada. Sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan pariwisata? Karena itu memang perlu ada latihan-latihan lapangan. Dan dalam riset saya Pak Menteri menunjukkan bahwa khusus di Nusa Tenggara Timur kerjasama antar lembaga, hubungan antar lembaga itu harus terus didorong. Kemana tujuannya? Pada pembangunan mindset pemerintah, masyarakat. Ini harus didorong dulu. Nah karena itu kami membuat 7 estate pariwisata estate yang di beberapa kabupaten untuk berlatih, lakukan pelatihan. Apa yang dinamakan akomodasi, bagaimana cara melayani di dalam, mulai dari cara membersihkan kamar saja. Pak Menteri tahu, habis dibangun 1 tahun kemudian saya pergi, airnya tidak ada, listriknya mati. Ditanya, kenapa airnya macet? Oh belum dibayar. Jadi mindsetnya belum ada. Bahwa ini tempat untuk memotong rantai kemiskinan. Dari sinilah kita mampu untuk melatih orang untuk keluar dari kemiskinan. Ini PR misalnya. Karena itu saya
telah mengganti Kadis Pariwisata. Mudah-mudahan ada dokternya, yang dulu dokter juga sekarang dokter lagi. Mudah-mudahan dokter-dokter ini bukan saja pintar di buku, tapi waktu di lapangan mereka mampu melakukan implementasi seperti Pak Menteri arahkan itu, mampu mengimplementasikan mimpi-mimpi dan program-program itu dalam bentuk real di lapangan sehingga dinikmati, bahkan diketahui dan dijiplak, difotokopi oleh masyarakat, dan ini bisa menjadi pola hidup baru. Jadi transformasi dari petani konvensional, dia menjadi petani pariwisata. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Timur, Pulau Sumba, tidak ada petani tanam 1 hektar, tidak ada. Tanamnya 500 meter. Kenapa ditanam 5 meter? Karena kebutuhannya untuk makan. Cukup. Lahannya luas, airnya cukup, tapi sebatas itulah dia menanam. Ini mindset. Dan itu harus dirubah oleh siapa? Oleh pemimpin, oleh kita. Tidak mungkin kita beban ini pada masyarakat. Mereka pemimpinnya bodoh, apalagi masyarakatnya. Dia minta ampun itu pasti. Nah, karena itu memang talkshow seperti ini, saya harapkan Pak Frans Teguh, Pak Vincent, Bung Yori, kita harus ada di lapangan, ngajarin mereka. Ngajar siapa? Ngajar eselon 3-nya, ngajar eselon 4-nya. Kalau eselon 2-nya ini kan ntar lagi mau pensiun, Pak. Jadi kita ngajar pun percuma ya. Tapi ngajar eselon 4, eselon 3 dan staf di bawah, sehingga one day mereka duduk di sini, mereka punya kebijakan dan kemampuan untuk bergerak cepat dalam rangka menyiapkan program-program pemerintah untuk mendorong masyarakatnya menatap masa depan dengan potensi alam dan culture yang begitu luar biasa. Ini menurut saya talkshow ini mesti fokusnya di situ. Jadi jangan mana-mana dulu, situ aja dulu kita. Jadi kita mau ngomong indah, semuanya indah, Pak. Cewek secantik apapun, bibirnya luar biasa, tinggi semampai, hidungnya luar biasa, matanya belok, telinganya bagus, rambut panjang sampai pinggul. Tapi kalau nggak mandi-mandi, bodoh-bodoh, ya rusak, Pak, nggak ada yang mau, Pak. Nah, inilah menurut saya Nusa Tenggara Timur. Saya selalu bercanda seperti itu. NTT itu cewek cantik luar biasa, cuman sayangnya nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak nyampo, ya udah, nggak ada yang mau. Nah, ini harus kita mulai poles. Dan saya tidak tertarik ngomong lain, ngomong semuanya pasti udah bagus lah, pasti perfecto enough. Cara tentang alamnya, culture-nya, udah semua top marka top. Tapi kalau bicara pelayanan, ya ini mampus kita semua. Nah, karena itu saya ingin talkshow seperti ini boleh saja dilakukan seperti dalam kondisi seperti ini, tapi kalau boleh Pak Menteri tidak usah datang, kirim Pak Frans atau kirim yang muda-muda yang cantik-cantik, ngajar. Saya punya staff, karena kalau mau kirim Pak Frans saja, mereka Pak Frans ngomong takutnya mereka ngantuk. Nah, kalau Pak Frans ngajar saya ngerti, kalau ngajar mereka udah nggak tertarik pariwisata. Makanya saya Pak Menteri, saya perintahkan saya punya kadis, kau mulai sekarang rekrut yang muda-muda, cowoknya ganteng-ganteng, cewek yang cantik-cantik, supaya kamu datang ngajar, orang ngerti, orang mau ada interest dulu. Kalau tidak punya interest, ya kita ngomong apapun orang tidak mau. Nah, karena itu saya sangat menaruh harapan kepada Pak Menteri. Kalau saya sendiri, saya tidak mampu. Karena ini pekerjaan imajinasi, pekerjaan yang di luar daripada kemampuan struktur berpikir harus dirapikan. Karena itu saya ingin untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 2 minggu dari sekarang, tim dari Jakarta bersama-sama dengan DNTT bersatu untuk nanti di situ ada Prof. Intias juga di sana, untuk mulai bersama-sama mengajarkan mereka apa yang dimaksud triple helix di dalam pariwisata, apa yang dimaksud dengan quadruple helix dalam pariwisata, apa yang dimaksud dengan pentahelix dalam pariwisata. Siapa aja harus incas, mana kamu punya, ini harus di lapangan. Kelembagaan kerjasama antar lembaga adatnya, koperasinya, bumdesnya, ada di mana? Ini harus jatuh. Siapa saja yang cari itu? Ini harus perlu ada praktek lapangan, Pak. Kalau kita tidak pernah praktek lapangan, maka kita bicara di sini, mereka pulang, lalu dia menunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu kita dorong secara serius. Dan tentunya khususnya Bung Yori, saya juga berharap untuk desain-desain yang luar biasa itu diajarkan kepada teman-teman desainer muda yang di Nusa Tenggara Timur. Saya lihat kemarin, saya ke Rote, baru saja pulang dari Rote Pak Menteri, baru saja sampai. Saya lihat memang
desain dengan rumput alang-alang, beberapa resort yang bagus, tetapi dengan bencana Seroja kemarin, banyak yang rusak. Ada beberapa teman di sana katanya, Bu Yori mungkin tahu yang buat di Labuan Bajo, rumput sintetis. Nah, saya pikir ini menjadi juga kebijakan ke depan untuk kita siapkan. Yang kedua, saya terima kasih Pak Menteri untuk dorongan terus agar energi baru terbarukan sebagai sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti. Saya berharap kita putuskan tahun 2022 itu harus energi baru terbarukan di seluruh hotel dan resort di Labuan Bajo, sudah 50% kita mulai. Kalau tidak, kita akan lambat sekali. Dan ini sangat penting buat kita, dan saya berharap kebijakan ini bersama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dan Pak Menteri menjadi motor penggerak, karena kita yang usernya. Karena itu saya pikir ini perlu didorong agar seluruh hotel dan restoran serta resort itu dapat mempergunakan 2022 50% energi baru terbarukan. Saya sudah bicara dengan yang punya NII, mereka siap untuk mereka konversi energi mereka, karena itu kebutuhan dunia, bukan kebutuhan di Nusa Tenggara Timur saja. Selanjutnya tentunya Pak Menteri, ini terakhir, mintanya yang terakhir ini. Banyak pulau-pulau di NTT yang indah-indah, tetapi memang satu selain dari mindset, kita perlu ada perhatian lebih. Kalau Labuan Bajo Pak, itu dengan sendiri udah pasti maju, pastilah itu, karena sekarang berlomba-lomba investor masuk ke sana. Di Rote, Pulau Sabu Rajua, kalau Bapak datang one day, saya ingin ajak Bapak ke Rajua, Pulau Sabu Rajua, itu indah sekali. Selain dari alam, Sabu Rajua juga sangat indah, tetapi belum mendapatkan perhatian serius. Indahnya luar biasa. Kalau Mas Menteri kalau ke Grand Canyon, nah itu tidak beda-beda. Cuma bedanya Grand Canyon infrastruktur seluruhnya siapkan semua, akomodasi semua tersiap. Nah disinilah masih menunggu perhatian. Kalau saya saja tidak cukup, tapi kalau bersama Mas Menteri, saya yakin kita akan mendorong tempat itu luar biasa. Itu tempat menurut saya menjadi primadona baru. Kalau Rote itu sekarang sudah luar biasa, saya selalu bilang bahwa Rote, Labuan Bajo itu tidak perlu kita incar, mereka akan bertumbuh sendiri karena berpartisipasinya komunitas pariwisata di sana luar biasa ya. Pada berkumpul dari Australia, dari negara-negara Eropa, sekarang saya berpulang di sana bertemu dengan beberapa investor yang datang dari Australia, dari Eropa, mereka terus membangun di Rote. Jadi menurut saya Rote sudah berkembang dengan baik. Maka di dalam kepemimpinan Mas Menteri, NTT dapat hadiah. Pulau Sabu Rajua adalah karya asli dari Bapak Sandi Uno untuk Jadi nanti orang itulah yang pakaiannya itu, tenunannya itu yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo waktu tanggal 16 Agustus tahun kemarin. Itulah tenunannya itu. Ya saya pikir kalau Pak Sandi datang ke sana, itu akan melihat bagi keindahan yang luar biasa, karena di sanalah asal Majapahit, asal lahirnya Gajah Mada, Mahapati. Jadi itu ceritanya. Nanti saya antar ke sana. Kenapa saya ngomong itu? Karena itu akan bisa kita lanjutkan dalam riset lanjutan. Yang kedua, pulau itu adalah pulau di mana rajanya memberikan dukungan logistik kepada James Cook untuk melanjutkan perjalanan dia ke menemukan benua Australia. Karena itu pulau itu sangat strategis. Australia berhutang banyak karena di dalam dokumen James Cook telah tertuang bahwa Raja Sabu memberikan dukungan logistik pada saat mereka kehabisan logistik, maka Raja Sabu memberikan dukungan, itulah yang menyebabkan mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan benua Australia. Karena itu memang banyak sekali potensi-potensi hebat di Pulau Sabu Rajua, kita harapkan dapat diintervensi oleh pemerintah pusat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Gubernur atas